Siapa yang takut kalau dengar kemampuan kuantitatif? Pas dengar, langsung kebayang kan? Banyak angka, hitung-hitungan, terus susah ngerjainnya. Tapi tenang, sebenarnya nggak seserem itu kok. Ya emang benar sih, soal-soal kemampuan kuantitatif atau KK itu tricky banget. Tapi sebenarnya kalau kamu tahu strategi pengerjaannya, soal KK nggak sesulit itu kok. Nah, makanya kita bakal bahas tips mengerjakan kemampuan kuantitatif biar soal terasa mudah. Sebelum itu, aku mau kasih kamu info menarik nih. Pahamify punya fitur baru yang bikin kamu makin mantep nyiapin UTBK, yaitu fitur Pegasus. Kamu bisa lihat kesiapan kamu dengan target jurusan, nge-track progresmu setiap hari, dapat rekomendasi soal, dan bisa menguji kesiapan kamu dengan sikat soal dan try out UTBK. Yuk, download aplikasi Pahamify di link di bawah ini ya! Ada 5 tipe soal yang bisa kamu temukan di subtes kemampuan kuantitatif, yaitu tipe pilihan ganda biasa, tipe banyaknya pernyataan yang benar, tipe pernyataan 1, 2, 3, dan 4, tipe analisis kecukupan data, dan tipe analisis perbandingan dua nilai. Setiap tipe ini punya strategi yang berbeda loh buat ngerjainnya. Pasti kamu udah penasaran banget kan gimana caranya? Nih, kita bahas satu-satu tipe soal dan tips buat ngerjainnya. Tipe soal yang pertama, pilihan ganda biasa. Pada tipe ini, kamu akan diberi soal tentang logika dasar dan matematika dasar melalui teks bacaan, tabel, atau grafik. Contoh soalnya kayak gini. Buat ngerjain tipe soal ini, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah baca soalnya dengan teliti. Pahami maksud setiap kalimat dan setiap angka pada soal. Terus, kelompokkan informasi di soal jadi informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Setelah itu, gunakan informasi yang diketahui buat menjawab pertanyaannya. Tipe soal yang kedua, tipe banyaknya pernyataan yang benar. Pada tipe ini, kamu diminta buat nentuin berapa banyak pernyataan yang benar dari informasi yang diberikan. Contoh soalnya kayak gini. Buat ngejawab soal ini, mau nggak mau, kamu harus periksa pernyataan satu persatu biar tahu pernyataan mana yang benar. Tipe soal yang ketiga, pilihan 1, 2, 3, dan 4. Pada tipe ini, kamu akan diberi sebuah informasi soal dan 4 pernyataan. Terus, kamu harus memilih pernyataan yang benar di antara pernyataan yang ada. Contoh soalnya kayak gini. Buat ngerjain tipe soal ini, kamu nggak perlu meriksa setiap pernyataan secara berurutan dari 1 sampai 4. Tapi, kamu bisa ikutin alur kayak gini. Pertama, periksa kebenaran pernyataan 1 atau 3 karena kebenarannya pasti sama. Nah, kalau pernyataan 1 atau 3 ada yang bernilai benar, maka periksalah pernyataan 4. Kalau pernyataan 4 benar, maka udah pasti jawabannya yang E. Tapi kalau pernyataan 4 salah, maka periksa pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 benar, maka udah pasti jawabannya A. Tapi kalau pernyataan 2 salah, maka udah pasti jawabannya B. Kalau pernyataan 1 atau 3 bernilai salah, maka periksa pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 benar, udah pasti jawabannya C. Tapi kalau pernyataan 2 salah, udah pasti jawabannya yang D. Tipe soal yang keempat, analisis kecukupan data. Pada tipe ini, kamu akan diberi sebuah pertanyaan dan 2 informasi. Terus, kamu harus menganalisis informasi mana aja yang dibutuhin buat bisa ngejawab pertanyaannya. Kayak gini nih contoh soalnya. Buat ngerjain soal ini, kamu bisa ikutin langkah berikut. Pertama, periksalah apakah pernyataan 1 aja atau pernyataan 2 aja cukup buat ngejawab pertanyaan. Kalau pernyataan 1 aja cukup buat ngejawab pertanyaan, berarti jawabannya A. Kalau pernyataan 2 aja cukup buat ngejawab pertanyaan, berarti jawabannya B. Kalau masing-masing dari pernyataan 1 dan 2 aja cukup buat ngejawab pertanyaan, berarti jawabannya D. Tapi, kalau pernyataan 1 aja dan pernyataan 2 aja nggak bisa ngejawab pertanyaan, cobalah buat ngegabungin keduanya. Kalau pertanyaannya terjawab, berarti jawabannya C. Tapi, kalau tetap nggak terjawab, berarti jawabannya yang E. Dan tipe soal yang terakhir, tipe analisis perbandingan 2 nilai. Pada tipe ini, kamu akan diberikan 2 buah variabel, P dan Q. Terus, kamu diminta buat nentuin hubungan antara kedua variabel itu. Kamu juga akan diminta nentuin apakah P dan Q punya nilai yang sama atau enggak. Contoh soalnya kayak gini ya.
Biasanya, salah satu variabel sudah diketahui nilainya, dan satu lagi harus dicari dulu berdasarkan informasi dalam soal. Jadi, kamu harus menghitung dulu nilai dari variabel yang belum diketahui. Terus, bandingin deh nilainya sama variabel yang lain. Apakah nilainya lebih besar, lebih kecil, sama, atau informasi yang diberikan tidak cukup buat nentuin salah satu dari ketiga pilihan itu. Nah, itulah tips mengerjakan kemampuan kuantitatif buat semua tipe soal. Meskipun kamu udah tahu tipsnya, tetap yang terpenting adalah latihan. Kalau udah belajar dan berlatih, uji juga kemampuan kamu lewat tryout UTBK. Kamu bisa ikut tryout di Pahamifa yang punya soal hot. Selain itu, ada video pembahasannya yang bikin kamu lebih paham lagi. Sekian video kali ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Pahamifa. Sampai jumpa dan semangat meraih kampus impian. Dadah!